Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Santi Firanovia. Saya adalah guru SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu mengenai pemahaman tentang Merdeka Mengajar. Topik pertama yang saya ikuti adalah pemahaman gagasan dan prinsip mengajar berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul mandiri belajar pada aksi nyata Merdeka Belajar, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dengan modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik dan memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 hal: mengenali diri dan berperan seperti apa saya. Mari kita lihat seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka itu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Bagaimana mengenali dan memahami karakteristik murid dan kebutuhannya? Yaitu dengan cara mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi dan mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita sudah memahami konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tutuguri handayani. Jadi guru yang maju memiliki konsep dan kerangka pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang dapat dioptimalkan dari peran kita sebagai pendidik. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa, mari kita lanjutkan ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Ketiga, menjadi manusia utuh. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik, baik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan,
tetapi juga melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin bagi peserta didik. Bapak Ibu guru hebat luar biasa, mari kita lanjut ke modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada 2 hal yang harus dipelajari, yaitu mengenai kodrat murid dan asas trikon. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kodrat murid. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman. Nah, tugas guru di sini adalah memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, bisa digali, dan bisa dikembangkan. Yang kedua, asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Mari kita bahas kupas satu persatu definisi dan pengertian dari ketiga asas trikon tersebut. Yang pertama, kontinuitas merupakan pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Bersama bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan untuk umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai dan identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Baik Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa, kita lanjut ke modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti yaitu berupa ranah lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga bisa diambil pengertian bahwa budi pekerti diartikan sebagai hasil bersatunya perasaan, pikiran, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konvergensi adalah transformasi pendidikan yang menyarankan peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Sedangkan tujuan di akhir dari proses pendidikan adalah mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru, di mana sekarang ini murid hidup di era kemajuan yang mengharuskan seorang guru untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, selektif, kolaboratif, dan berpihak kepada peserta didik. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Baik Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa, setelah mengikuti pemaparan Merdeka Pelajar ini, saya mohon bantuannya kepada Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa semuanya agar berkenaan mengisi umpan balik pada link yang tertera di bawah ini.
Sertakan pula deskripsi terkait tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Baik Bapak Ibu guru semuanya, tetap menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.